Halo, kembali lagi di channel The Day. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan responsif. Nah, apa saja yang perlu kalian persiapkan? Yuk, kita langsung saja ke aplikasi Figma-nya ya. Oke, nah di sini saya mempunyai case atau satu sampel ya, yang mana di sini kita akan ngebuat sebuah responsive website, yang mana di sini yang harus kalian persiapkan adalah tiga ukuran layout yang berbeda. Nah, di sini yang saya buat yaitu ukuran websitenya itu secara by defaultnya itu 1440. Lalu ukuran tablet itu 768 dan ukuran mobilenya itu adalah 375. Nah, sebenarnya dari sisi sini 1440 kalian bisa juga membuat 1280. Kalau 768 ini sebenarnya udah umum ya, ukuran by defaultnya tablet, dan juga untuk mobile biasanya paling kecil tuh 320, 360 dan 375. Karena saya di sini pakainya yaitu 375, jadi masih acceptable. Nah, apa saja yang harus kalian perhatikan dalam membuat sebuah responsive website atau responsive design di sini adalah kalian harus mengetahui dulu cara ngebuat sebuah constraint-nya dulu. Nah, di sini katakanlah desainnya sudah selesai. Ini kalian sudah punya desainnya, cuman kalian harus ada sedikit adjustment. Yang harus kalian adjust itu adalah dari sisi setiap komponen, pastikan kalian sudah mengubah dari sisi constraints-nya. Ya, constraints-nya itu ada di sini. Saya kasih zoom ya. Constraint itu ini ya, daerah sini ini constraint. Nah, ini nih constraints. Nah, ini constraint-nya kalian harus mainin constraints, dan juga dari sisi horizontal resizing. Nantinya tuh di sini kita mainnya tuh di horizontal resizing dan constraints. Oke, kita balikin lagi. Nah, kita lihat di sini. Di sini saya belum mengadjust semuanya menjadi responsif. Jadi kalau misalnya ini kita geser ke kanan, ini belum fully responsif. Jadi masih perlu kalian adjust ya. Contohnya yang punya saya di sini perlu di-adjust dari sisi auto layout dan juga horizontal resizing-nya. Oke, kita balikin lagi ke 1140. Oke, nah hal apa juga yang kalian perlu persiapkan adalah menginstal sebuah plugin. Nama pluginnya itu adalah Responsive. Kalian bisa cari di sini namanya pluginnya, namanya Responsive. Jadi kalian tinggal install atau tinggal run plugin bernama Responsive ya. Oke, kita mulai saja di sini. Sebelum itu kita harus mengadjust dulu dari sisi tiap komponennya. Kalau tiap komponennya, contohnya ini sudah constraint. Constraint itu kalau digeser itu dia bakal mengikuti secara ukuran dari sisi layoutnya. Lalu dari sisi ini product gridnya ini juga harus dibuat constraints-nya dibetulin. Nah, berarti saya harus mengubah dari sisi ini jadi fill container. Lalu setiap komponen ini, setiap product grid-nya ini harus dirubah menjadi fill containernya juga. Begitu juga yang lainnya ya. Nah, ini harus dibuat fill container. Nah, ini kalau misalnya di geser-geser ini sudah oke ya. Nah, cuman tinggal di bagian si kategorinya ini harus diubah menjadi constraints-nya ya. Di sini perhatikan constraint-nya menjadi left and right. Jadi kalau misalnya digeser, ininya digeser, ini harusnya auto. Nah, dibuatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya digeser, dia mengikutin.
Nah, ini yang ekspektasinya seperti ini. Jadi ini jatuhnya responsif. Oke, kita ubah menjadi 1440 by defaultnya. Oke, kalau misalnya ini sudah, oke. Kita ngejust dulu dari sisi tiap layoutnya dulu. Jika kalian ingin ngecek satu-satu. Contohnya ini belum sesuai, tapi dari sisi sininya ini sudah betul. Berarti apa yang harus kalian lakukan adalah mengadjust dari sisi grid-gridnya ya. Ini kan menggunakan auto layout, jadi kalian harus mengubah sedikit dari sisi constraint-nya dan juga dari sisi auto layout-nya. Nah, ini karena ini belum sesuai, jadi kalian harus mengubahnya menjadi auto, lalu ininya menjadi fill container. Kalau misalnya ini belum, ini ubah menjadi auto. Ini ubah menjadi fill container. Ininya menjadi fill. Ini ubah menjadi fill juga. Dan ini juga menjadi fill. Ini contoh kasus yang saya buat ini ada berdasarkan karakteristik dari si layoutnya ya. Jadi setiap layout tuh pasti berbeda-beda karena ini kan cukup banyak ya komponennya. Jadi kalau misalnya kalian belum mengetahui cara menggunakan auto layout, cara membuat sebuah komponen responsif, kalian bisa menonton videonya yang berkaitan dengan auto layout ya. Jadi bisa dibilang ini adalah kelanjutan dari versi yang auto layout yang sampel satu-satu komponen. Jadi ini digabungin lalu menjadi auto layout lalu dibuat responsif. Oke, nah ini sudah. Nah, kita coba menggunakan penggunaan responsif pluginnya. Oke, ini saya run dulu. Nah, di sini di plugin responsif, apa yang harus kalian perhatikan adalah input frame dan responsive frame. Nah, input frame itu karena kita kalau di sini ya di sampel saya gunain ada 3 frame layout, yaitu adalah frame 1440, 768 dan 375. Jadi di sini klik satu frame-nya, lalu klik input frame. Oke, nah dia bakal ngedetect satu. Lalu di solid 768 kita klik plus. Dan satu lagi adalah 375. Nah, ini udah kebuat ya, ini udah kebuat. Nah, tinggal kita bikin satu frame kosong. Satu frame kosong di sini. Yang nantinya digunakan untuk ngebuat sebuah responsifnya. Ini katakanlah responsif. Oke, lalu di sini klik responsifnya, klik dulu responsifnya lalu klik. Nah, oke, nah ini udah nih. Nah, ini kita lihat, coba kita perhatikan di sini ukurannya adalah 1390. Jadi kalau misalnya digeser lagi, maka bakal berubah menjadi 1635 dan ini menggunakan store list yang 1440. Nah, kita lihat di sini karena tadi sudah disetting, jadinya semuanya responsif. Nah, cuman ini kita belum setting ya dari sisi mobile-nya apakah dia harus perlu di-adjust atau tidak. Ini udah oke. Nah, cuman dari sisi responsif khusus untuk mobile ini ada sedikit kesalahan yang perlu kita adjust. Nah, seumumnya bentukannya kayak gini, apa yang perlu kalian adjust jangan di sini, tapi di sini ya. Berarti yang perlu kalian adjust adalah constraints-nya yang harus kalian adjust menjadi left and right. Pertama itu kita coba dulu ya, Nah, sekarang sudah berubah constraints-nya menjadi tadinya center, karena di center
itu dia bakal stay center tapi tidak ngebuat fill. Nah, contohnya ya, balikin lagi tadi itu jadi center. Kalau dibalikin lagi menjadi mobile, dia bakal stay di tengah-tengah. Nah, kalau kita ubah lagi constraints-nya menjadi left and right, kalau kita ubah lagi, kita geser dulu buat nge-refresh, maka dia bakal nge-fill. Tuh, nge-fill ya semua komponennya ya, semua komponen product grid-nya. Nah, ya, tapi perlu kalian ketahui bahwa di sini kalian juga harus ngecek dari setiap komponen produknya, kalian harus mengubah menjadi grid fields ya dari sisi horizontal resizing. Oke. Sedikit advance, tapi kalau kalian sudah paham dari sisi pembuatan auto layout kayak hug, fill, lalu constraints-nya itu left and right, itu kalian gampang dalam membuat sebuah desain responsive atau membuat satu layout fully responsive dengan menggunakan 3 desain yang berbeda dan disatukan. Nah, itu secara konsepnya itu gitu. Kalian membuat sebuah desainnya 3, baik itu versi website, versi mobile dan versi tablet, lalu digabungkan dalam satu frame dengan bantuan plugin namanya responsive. Oke. Semoga dapat poinnya ya, apa yang tadi saya jelasin ya. Jadi dalam membuat sebuah desain responsif itu banyak faktornya yang perlu kalian perhatikan, mulai dari sisi constraint itu di sini. Kalau misalnya dari sisi auto layout, kalian harus ngebuat setiap komponen itu menjadi field. Ya, fokusnya di constraints dan field. Lalu misalnya ada perubahan dari sisi komponen atau dari sisi elemennya, kalian tinggal ubah aja nanti di sini gitu ya. Oke, segitu dulu saja video berkaitan dengan responsif. Semoga dapat ilmunya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan lampirkan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.